Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta buat teman-teman di sini sebelumnya aku minta waktunya 5-10 detik aja untuk berdoa terlebih dahulu untuk mendoakan agar masalah-masalah HAM dari zaman Orde Baru sampai saat ini semoga segera terselesaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenapa aku minta doanya dulu? Karena aku ingin bahas sesuatu yang mungkin tabu untuk milenial bahkan mungkin Gen Z, yaitu Kamisan. Sebelum jauh kemana-mana, aku ingin ngasih tahu sejarahnya dulu deh. Kamisan itu sebenarnya dimulai dari mana ya? Gerakan Kamisan ini sebenarnya dimulai pada tahun 2007 di Yogyakarta. Diinisiasi oleh keluarga korban pelanggaran HAM. Khususnya keluarga korban yang terdampak kekerasan pada masa Orde Baru. Tapi semakin berkembangnya zaman, gerakan ini dijadikan suatu gerakan untuk perlawanan dan juga tuntutan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Gerakan ini terjadi akibat bentuk perlawanan atau protes akibat lambannya penyelesaian masalah HAM terutama pada masa lalu. Khususnya seperti tragedi-tragedi besar seperti tragedi 1965, peristiwa Semanggi I dan juga Semanggi II pada tahun 1998, 1999, serta banyak kasus-kasus lain yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan. Di sini aku ingin ngasih beberapa contoh kasus-kasus yang mengawali atau menginisiasi terjadinya Kamisan. Oh ya, disclaimer ya. Kamisan dari tahun 2007 itu nggak berhenti. Itu nyampe sekarang masih terjadi. Bahkan yang tadinya cuma di Yogyakarta, seperti yang aku jelasin di awal tadi, itu sekarang udah jadi suatu bentuk perlawanan dan protes. Itu nggak cuman ada di Yogyakarta, di beberapa daerah pun melakukan hal seperti itu. Contohnya, ada di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta. Dan menurut data, dari Januari 2007 sampai Januari 2017, kurang lebih 17 tahunan. Januari 2024, sekitar 17 tahunan, aksi Kamisan udah diadakan sebanyak 802 kali. Nah, ini adalah suatu bentuk protes dari masyarakat tentang keadilan HAM di Indonesia. Walaupun banyak aktivitas-aktivitas HAM digunakan oleh pemimpin kita untuk hal-hal yang tapi HAM ini untuk masyarakat luas masih dibutuhkan karena banyak sekali keadilan-keadilan tentang kemanusiaan yang penanganannya lambat. Banyak kok kasus di luar sana. Kayak yang terkenal Munir, sampai mana kasusnya sekarang? Marsinah, sampai mana kasusnya sekarang? Terus penculikan zaman Orde Baru, zaman P kabar ya, penak zamanku toh. Zaman hilangnya orang-orang di telan gelapnya malam. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu yang sampai sekarang tuh sebenarnya belum beres dan mungkin aku pernah dengar di lupa pokoknya daerah mana masih ada kejadian orang hilang akibat protes ke sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Mereka protes, mereka aktif protes untuk mewakili banyak masyarakat. Dan singkat cerita, tiba-tiba mereka malam-malam, ini aku cuma dapat cerita, kalian cari aja infonya ke daerah. Malam-malam diciduk oleh pihak berwajib dan selang beberapa waktu kata keluarganya ketika mereka pengen menjenguk itu nggak ada. Mereka pengen menjenguk di apa namanya kantor polisi di daerah. Katanya mereka yang dijemput dengan paksa itu nggak ada di situ. Ada yang bilang di Jakarta Timur, ada yang bilang di Jakarta Utara, dan akhirnya ceritanya ngelebar kemana-mana lah.
Katanya sampai tahun 2023 atau 2024 awal itu aku ketemu orang itu, katanya nyampe waktu itu belum ketemu. Jadi nggak tahu di mana. Kalau sekarang moga-moga udah ketemu, keluarganya udah ketemu, moga-moga jadi bisa dapat keadilan. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa hal seperti itu sebenarnya masih ada di Indonesia dan kita jangan merem akan hal itu karena banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang dapat perlakuan kurang mengenakan. Bahkan kamu juga lihat kan di berita, banyak orang-orang besar memanfaatkan apa yang dia punya untuk memeras kita kalau golongan-golongan orang tier 3, 4, 5, bla bla bla. Jangan cuman pinter ngebacot nggak ada isinya. Marilah kita berpikir dan ingat dengan saudara-saudara kita di luar sana. Jangan fokus cuma dirimu aja. Kamu hidup sendiri juga nggak bisa, coy. Baik lagi ke Kamisan. Sebanyak 802 kali udah terjadi Kamisan, kegiatan itu secara rutin, entah di Yogyakarta ataupun di Jakarta. Dan belum lama ini aku lihat kontennya Ferry Irwandi, dia berorasi di aksi itu. Dan sebenarnya banyak kok artis-artis atau public figure yang ikut aksi itu, cuman mereka tidak membagikannya. Mereka respect dari dalam diri mereka. Baik lagi ke Kamisan. Apa yang ngasih tahu beberapa kasus yang menginisiasi gerakan Kamisan ini terjadi. Yang pertama adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru 1966-1998. Banyak kejadian pelanggaran HAM yang belum terselesaikan pada masa itu sampai saat ini. Ada beberapa kejadian besar, salah tiganya yang kusebutin itu adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 dan juga tragedi Semanggi 1 dan juga Semanggi 2 1998-1999. I'll bahas dari G30 SPKI dulu ya. Tragedi besar pada tanggal 30 September 1965 yang dilambangkan dengan pemberontakan G30 SPKI yang diikuti oleh penangkapan massal, eksekusi, dan juga pembersihan terhadap orang-orang yang diduga berkaitan dengan kiri atau dianggap PKI. Menurut data yang ada di internet, lebih dari 500 orang yang dihukum pada masa itu dan banyak dari mereka yang nggak dapat kejelasan hukum sampai saat ini. 500 orang lebih ini menurut data ya, menurut apa yang ada di internet itu dan banyak dari mereka yang belum mendapatkan kejelasan apa yang sebenarnya mereka lakukan dan kesalahan bagaimana atau kejelasan hukum sampai saat ini. Lebih dari 500 orang dari masa itu. Jadi kalau yang terkenal kan penangkapan jenderal yang dimasukin ke lubang buaya kan. Cuman sebenarnya selain itu banyak orang-orang di bahkan aku dapat cerita di zaman dulu ada apa ya bahasanya ya, bersih-bersih. Jadi setiap rumah tuh diketok, ditanyain ada ini nggak ada orang kiri, nggak ada orang kiri, nggak ada orang kiri. Kalau ada orang kiri diambil, dibawa, dah diambil, dibawa, udah begitu. Itu yang terjadi pada masa pembersihan PKI zaman itu. Tapi setauku ya waktu itu udah beres semua untuk yang pengambilan orang-orang kiri itu setauku udah beres semua dan udah selesai di masa itu. Untuk saat ini aku nggak tahu apa-apa. Soalnya nggak akan ada info kejelasan soal peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Lanjut untuk peristiwa selanjutnya yaitu gerakan Semanggi 1 dan juga gerakan Semanggi 2. Untuk gerakan Semanggi 1 aku ingin bacain berita dari amnesty.id, ada di internet kalau kalian pengen tahu. Jadi November 13 2024, 26 tahun tragedi Semanggi 1, negara wajib usut tuntas pelanggaran HAM berat.
Di dalamnya ada negara masih berhutang untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dalam tragedi Semanggi. Tragedi ini adalah ironi reformasi karena terjadi persis pada hari ketika MPR mengesahkan TAP MPR nomor 17 strip MPR strip 1998 tentang hak asasi manusia, yaitu pada 13 November 1998. Tragedi Semanggi adalah salah satu tragedi yang paling jelas bukti-buktinya. Peluru yang ditembakkan jelas berasal dari senjata apa, pasukan yang ada di lokasi juga jelas berasal dari mana. Sayangnya, tragedi ini belum ada proses hukum untuk menuntut dan mengadili pelaku lapangan maupun komando. Demikian menurut Amnesty International, Indonesia hari ini menandai 26 tahun tragedi Semanggi I. Aku pengen ngambil kata-kata dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yaitu Bapak Usman Hamid. Tragedi Semanggi I bukan sekedar sejarah belasan jiwa mahasiswa dan warga sipil biasa yang melayang akibat peluru tajam aparat. Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan perjuangan mahasiswa pada era reformasi. Dari mulai mengadili mantan presiden, membatasi kekuasaan presiden, hingga menghapuskan dui fungsi militer. Sayangnya, kini agenda reformasi itu justru diinjak-injak oleh perilaku sejumlah elit politik. Hal-hal inilah yang terus diperjuangkan oleh para orang tua korban melalui aksi Kamisan. Jadi, yang awalnya Kamisan hanya kelompok kecil di Yogyakarta, sekarang meluas sebagai simbol perlawanan dan penuntutan keadilan bagi banyak orang yang hak asasi manusianya dengan sengaja dan jelas dirampas. Lanjut, aku baca berita. Jadi ini bukan opiniku pribadi, tapi by berita Amnesty. Lalu pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan pengakuan resmi atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi Semanggi I dan II. Pengakuan ini yang sempat diharapkan sebagai langkah awal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat justru belum disertai tindakan nyata. Ini kata Pak Usman lagi, pengakuan tanpa upaya penegakan hukum hanyalah retorika kosong. Jaksa Agung memiliki tanggung jawab legal dan moral untuk mengusut pelaku dan menghadirkan keadilan bagi korban tragedi Semanggi I. Ketiadaan langkah tegas ini menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia yang menjadi amanat reformasi 1998. Aku kasih tahu ya, tragedi Semanggi I itu terjadi di depan kampus Universitas Atmajaya dan area-area Simpang Susun Semanggi, Jakarta pada 13 November 1998. Tragedi itu terjadi di tengah kuatnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan juga rakyat biasa. Itulah tragedi Semanggi I. Kalau lihat pelajar sekarang mungkin senior-senior dulu ya. Cuman ya inilah realitanya. Dengan video ini kuharap sih banyak orang yang gak lupa tentang Kamisan. Dan apa itu sebenarnya Kamisan? Makna, maksud di dalamnya. Karena banyak saudara kita yang ternyata tidak mendapat keadilan hukum. Karena yang sekarang banyak itu orang-orang besar memanfaatkan atau mencari peluang dari hukum yang ada. Tentang tragedi Semanggi II 1999, aku juga membaca berita dari Kompas Nasional, nasional.kompas.com. Kelihatan nggak sih? Jakarta. Kompas.com. Pada tanggal 24 September 1999, ribuan mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di berbagai lokasi di Jakarta, termasuk di sekitar kampus Universitas Indonesia, Salemba, dan Jembatan Semanggi. Mereka menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang dianggap sebagai kemunduran dari reformasi yang diperjuangkan dengan mati-matian. Aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi rusuh ketika aparat TNI dan Polri membubarkan massa menggunakan gas air mata, pentungan, dan peluru tajam.
Akibatnya mahasiswa dan warga sipil banyak yang meregang nyawa. Data resmi dari Komnas Hak Asasi Manusia Komnas HAM mencatat 11 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Jadi ini berita dari kompas.com. Upaya penuntasan kasus oleh Komnas HAM itu terjadi pada 2021. Komnas HAM membentuk tim ad hoc penyelidik pelanggaran HAM berat untuk menyelidiki tragedinya Semanggi 1 dan 2 serta tragedi Trisakti setahun sebelumnya. Tuh, aku nggak masukin Trisakti karena menurutku yang cukup besar dan beritanya masih sampai saat ini, dan banyak dari gen milenial, Gen Z yang tidak tahu akan kejadian itu. Karena mereka belum lahir dan kedua mereka nggak mau cari tahu ke sana. Lalu pada tahun 2002, laporan tim yang dirilis menunjukkan bahwa ketiga tragedi tersebut berkelindan dalam konteks kekuasaan. Isinya terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas. Lalu ada di sini di dalam berita yang sama, berkas kasus tragedi ini terus mondar-mandir di antara meja Komnas HAM dan Kejagung, meskipun para aktivis terus mendesak penyelesaian melalui pengadilan HAM. Saat keluarga korban terus mengais asa yang tersisa, pada Januari 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan di hadapan Komisi 3 DPR bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran HAM berat, merujuk pada hasil rapat paripurna DPR. Beritanya ada di internet, kalian cari aja. Dan nggak tahu sampai sekarang gimana hasilnya, karena banyak kasus-kasus lain yang menutupi itu. Kenyataannya memang kayak gini. Selain kasus yang kusebutkan tadi, sebenarnya masih beberapa, ada juga kasus-kasus besar kayak kasus di Tanjung Priok, kasus di Aceh, terus kasus di Timur Timur. Masih ada lah beberapa kasus. Cuman kalau kamu pengen lebih tahu dengan jelas, kamu follow aja Instagram di @aksi_kamisan. Di situ juga masih banyak, masih aktif, masih apa namanya, update terus. Kamu follow aja di Instagram @aksi_kamisan. Ada juga videonya Bang Ferry Irwandi lagi orasi di situ. Lalu inisiasi yang berikutnya adalah karena sulitnya mencari keadilan dari korban-korban HAM ini sampai saat ini. Keluarga dan aktivis HAM menyadari bahwa walaupun kejadian-kejadian itu sudah tercatat dalam sejarah, nyatanya mereka masih belum cukup untuk mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. Selain itu, kebijakan pemerintahan saat itu cenderung menyulitkan dan menutup-nutupi kasus-kasus seperti ini sehingga para keluarga korban pun sulit untuk mendapatkan keadilan yang memang seharusnya didapatin. Seperti yang aku sampaikan di awal, aksi Kamisan ini yang berawal dari Yogyakarta, sekarang nggak cuma di Jogja aja, ada beberapa kota besar yang juga ikut dalam aksi itu, diantaranya ada Jakarta, sekarang nambah jadi Surabaya dan juga Bandung. Begitupun juga kayak aktivis aktivis HAM seperti Kontras, Komisi untuk Orang Hilang, dan juga tindak kekerasan turut terlibat dalam aktivitas Kamisan tersebut. Aksi Kamisan ini dilaksanakan di depan gedung DPR atau DPRD setiap hari Kamis untuk mengingatkan publik dan pemerintah terkait hak-hak korban, keluarga korban yang belum terpenuhi sampai sekarang. Meskipun gerakan ini banyak ditentang oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang menganggap bahwa aksi itu udah eh, terlalu lama, jadi nggak usah harus dibahas sampai sekarang karena udah jadul, udah terlalu lama lah ibarat. Tapi aksi Kamisan tetap terjadi, itu sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan yang ada di Indonesia. Untuk penutup, gue kasih bahwa aksi Kamisan hingga hari ini itu masih terjadi di berbagai daerah, terutama untuk anak-anak muda. Sekarang udah banyak yang ikut kok untuk aksi ini. Jadi kalian balik lagi, gue kasih ingat kalau pengen cari tahu infonya langsung aja ke Instagram @aksi_kamisan.
di samping ya. Nanti aku kasih di sebelah sini. Walaupun banyak banget tantangannya, tapi dengan aksi ini akhirnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang keangkat lagi, nggak dilupain kayak gitu aja. Dari aksi ini akhirnya memaksa pemerintah untuk menyelesaikan eh, hukuman-hukuman atau tindakan ini agar menjadi adil bagi keluarga korban yang dirugikan. Mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa keadilan itu harus tetap ditegakkan walaupun sudah berlalu puluhan tahun lamanya. Kalau kamu suka konten tentang hal-hal seperti ini, kamu komen aja di bawah. Dan ini aku buat ini disclaimer di akhir ya. Aku buat ini bukan sebagai bentuk perlawanan tapi untuk membantu mengingatkan karena kepedulianku terhadap seseorang. Aku nggak bisa ikut aksi langsung secara secara langsung di sana. Yang bisa aku lakuin apa dari online, makanya aku ngebuat video ini agar masyarakat nggak lupa, biar masyarakat nggak hanya nonton video-video joget-joget ataupun gif-gif mandi lumpur dan lain sebagainya. Pasti banyak banget yang nggak peduli soal video ini, cuman daripada sama sekali nggak ada yang peduli, bukankah lebih baik ada satu dua orang yang peduli akan hal itu. Jangan lupa subscribe.